Sebelum kita ini harus pakai ini dulu nih, Wan. Ini namanya sunscreen. Sunscreen supaya kita kalau lagi di lapangan gak gosong. Oke, balik lagi di konten Ngolong Handal Studio. Dan kali ini aku dan Irwan lagi ada di belakang jembatan Beli Gunung Bentang. Ini kan jembatan Beli itu kan biasanya buat perang ya? Betul sekali, Kang. Ini kok ada jembatan Beli di sini, emang lagi kondisi perang gitu? Enggak juga sih. Sejarahnya gimana? Jadi sejarahnya itu Lokasinya di mana? Oh, lokasinya dulu ya. Lokasinya itu ini ada di antara perbatasan dua desa, dua kecamatan. Dua desa, dua kecamatan. Bojong Helang itu masuknya Kecamatan Padalarang, Desa Jaya Mekar, masuknya Kecamatan Seguling. Itu lokasinya. Nah, itu lokasinya. Sejarahnya gimana? Kok ada sejarahnya jembatan nih Beli di sini emang lagi perang? Ya, sih berdasarkan wawancara dengan warga sekitar ya. Itu jembatan udah ada dari tahun 84. Sekarang 2022. 2022 berarti udah 36 tahun ya. Lama juga ya. Nah, kemudian dibangunnya itu menarik, Kang, sama ABRI, sama TNI. TNI ya? Sama TNI kan yang berarti bangun. Kalau Beli itu emang biasanya sama TNI karena darurat. Betul. Kan? Jembatan darurat, Nah, terus? gitu loh. Nah, kemudian katanya sih terakhir diperbaiki itu tahun 2014, itu pun dari dana CSR dari Indonesia Power. Karena dekat Saguling kali ya? Mungkin. Ya, selama perjalanan juga ini udah banyak mengalami kerusakan, suka duka ya. Kadang ada katanya jembatannya platnya pernah hilang. Waduh. Atau pernah juga bolong, rusak dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa dipakai sih sekarang. Tapi aku rasa kayaknya masyarakat di sini nggak akan nyebut ini jembatan Beli ya? Ya, ribet memang. Orang nyebut ini jembatan apa sih? Nah, ini, Kang, ada sebutan nih dari warga sekitar. Apa tuh? Sebutan itu jembatan Sasak Gombreng. Gombreng. Sasak Gombreng. Hompimpa Halium Gombreng. Kenapa disebut Sasak Gombreng? Jadi Karena kan Sasak jembatan, Gombreng. Sasak jembatan. Nah, Gombreng itu jadi gimana ya? Gini nih, jadi ketika kendaraan itu lewat, kendaraan berat terutama ya, kendaraan besar, jembatannya mengeluarkan suara breng-breng gitu, gombreng-gombreng. Jadi warga sekitar tuh menjulukinya dengan Sasak Gombreng. Terus BTW katanya Irwan tugas akhir pun di sini ya. Nah, itu Gombreng tuh, Gombreng. Breng. Nah, nunggu truk lewat. Kayak gitulah kurang lebih. Dan jembatan ini sebetulnya berjasa banget buat mahasiswa karena dari Polban sendiri udah ada paling nggak 5 judul yang ngambil tugas di sini. Ada yang ngambil struktur atas, struktur bawah, geometrik, DPT, kemudian ada juga yang ngambil metode pelaksanaannya. Banyak juga ya. Artinya ya kalau misalkan teman-teman ada yang di sini yang nonton juga merupakan mahasiswa tugas akhir, kita nggak usah khawatir, nggak usah bingung mau ngambil topik apa, karena kalau misalkan kita membuka mata dan hati, kita akan banyak menemukan persoalan dan permasalahan di lingkungan sekitar kita. Kalau misalkan kita mau membuka mata dan hati. Ingatlah. Oke lah, daripada lama-lama. Ya, yang penting kita langsung aja review jembatan ini. Oke. Nah, Wan, sebelum jauh ya. Beli itu artinya apa sih? Jadi Beli itu jembatan Beli ya. Jembatan Beli itu adalah jembatan baja juga yang didesain portable. Setiap segmennya itu mudah dimobilisasi dan mudah dibongkar pasang. Jadi penggunaannya tuh untuk jembatan sementara, untuk militer, dan di Indonesia sendiri penggunaannya itu misalkan kemarin di Aceh untuk tsunami 2004, kemudian di Sidoarjo yang awal-awal kemunculan lumpur kan sampai nutup jalan. Tapi Wan, ini kan namanya aneh ya, Beli ya. Pasti masyarakat sekitar tuh punya sebutan khusus buat jembatan ini. Tahu nggak kira-kira orang nyebut ini jembatan apa gitu? Tahu nggak? Itu jembatan Sasak Gombreng, Kang. Sasak Gombreng. Iya betul. Itu udah dibahas di scene 1. Aku tahu ya sejarah Beli itu di tahun 1940 militer Inggris tuh mendesain suatu jembatan untuk keperluan militer mereka. Nah, yang ngedesainnya itu namanya Donald Bailey. Jadi disebut Bailey karena penemunya Donald Bailey. Kalau gitu keunggulan jembatan Beli itu apa sih? Nah, jadi karena Beli ini desain per segmen, segmennya kecil-kecil, jadi bisa dimobilisasi hanya dengan menggunakan truk. Pada saat pemasangan juga nggak perlu alat berat. Kita hanya perlu tenaga manusia buat
cukup dengan tenaga manusia kita bisa merangkai jembatan di belakang ini. Betul sekali. Kalau gitu kan jembatan ini sementara ya sifatnya. Sementara. Nggak permanen. Betul sekali. Tapi di belakang kita ini sudah dari tahun 84. Betul. Ya walaupun judulnya jembatan sementara ya, tapi buktinya jembatan ini yang belakang kita ini udah bertahan selama 36 tahun. Oke. Dan masih bisa dilalui oleh mobil-mobil berat. Kendaraan-kendaraan besar lah. Karena definisi sementara pun berbeda-beda ya. Sementara mungkin belum ada akses ya pasti ada di dirinya gitu kan. Sementahun gitu kan. Sementahunnya kalau 36 tahun belum ada akses ya masih sementara gitu kan. Gitulah kurang lebih kita bakal lebih bahas teknisnya dari jembatan ini. Oke. Oke Sobat Handal, di belakang saya ini ada jembatan Beli yang panjangnya 40 meter dengan lebar 3,5 meter. Nah, terdiri dari 2 bentang ya. Ya, ada 2 abutmen dan 1 pilar. Nah, tapi yang menarik di sini adalah itulah jembatan ini didesain dari abutmen ke abutmen, tapi di tengahnya ada 1 pilar tambahan. Yang menarik itu sebelah mana, Wan? Ketika belum ada pilar di tengah, bentuk bidang momen dari jembatan ini adalah seperti ini. Oh, bentar. Berarti dulunya jembatan ini belum ada pilarnya, Betul Wan? sekali. Jembatan ini belum ada pilarnya. Nah, ketika ditambahin pilar, untuk bidang momennya itu jadi seperti ini, Kang. Artinya ada momen negatif yang besar dan arahnya itu berlawanan daripada momen yang ada di bagian lapangan. Bentar, aku belum ngerti sih, Wan, bagian lapangan sama tumpuan tuh bagian mana ya? Beneran nggak tahu nih, itu mekrek dasar banget lah itu. Iya, soalnya waktu itu emang dapat C juga sih, Wan. Barangkali Sobat Handal yang lain juga masih belum tahu, mungkin aku jelasin lewat gambar aja ya. Nah, terus kalau misalkan ada momen negatif, emang dampaknya buat jembatan apa sih, Wan? Jadi coba kita asumsikan bahwa jembatan ini adalah balok sederhana di atas 2 tumpuan. Di atas 3 tumpuan ya. Pada momen di lapangan, momen positif, serat atas akan mengalami tekan, serat bawah akan mengalami tarik. Tapi pada bagian yang mengalami momen negatif, yaitu di tumpuan, serat bagian atas justru akan mengalami gaya tarik dan serat bagian bawah justru akan mengalami gaya tekan. Artinya kebalikan dari yang bagian lapangan. Nah, di belakang kita ini kan biasa kita bahas elemen jembatan berdasarkan BMS ya. Cuman kebetulan nih, Wan, di BMS itu yang aku tahu gak ada dia yang menjelaskan tentang jembatan Beli, Wan. Komponen khusus level 3, level 4 dari jembatan Beli di BMS itu nggak ada. Kalau misalkan kita lihat level 2, berarti kalau ini ada bangunan atas dan bangunan bawah. Udah tahu kan? Tahu dong. Kalau misalkan kita bahas tentang elemen dan distribusi bebannya ya, Wan ya. Beban jembatan itu pertama kali didistribusikan ke plat lantai atau plat jembatan yang berupa plat baja. Dari plat baja tersebut, beban didistribusikan ke dudukan plat tersebut yang berupa kayak semacam plat ortotropik itu, Wan. Ada semacam rib atau sirip-siripnya gitu. Nah, dari situ beban kemudian didistribusikan ke gelagar pelintang, Wan, yang berwarna biru tuh. Dari gelagar melintang diterusin lagi ke frame-nya yang warna kuning dan warna biru yang di bawahnya. Selain itu juga ada yang namanya ikatan angin, Wan, di bagian bawah. Itu fungsinya buat menambah kekakuan lateral dari jembatan itu. Oke, bentar Kang. Jadi fungsi rangka utama ini selain sebagai komponen struktural juga fungsinya sama kayak tiang sandaran ya, Kang? Bener, karena adanya yang warna kuning ini atau frame yang warna kuning ini itu selain sebagai komponen struktural, pejalan kaki yang lewat situ juga akan lebih aman gitu. Kayak mungkin sebagai tiang sandaran atau sandaran horizontal lah. Multifungsi ya, pinter juga nih yang desain. Kalau nggak pinter nggak akan desain jembatan, Wah. Berarti setelah itu, setelah dari sampai ke rangka, kemudian beban didistribusikan lagi ke abutmen, Wan. Ada abutmen sisi sebelah sini dan abutmen yang sisi sebelah sana. Nah, dari situ baru diteruskan lagi ke fondasi dan tanah di bawahnya. Oke, kalau kita lihat struktur bawahnya tentunya seperti biasa ya, ada abutmen, ada juga pilar. Nah, mungkin untuk bangunan pengaman aku belum lihat sih ya, kayaknya memang nggak perlu juga ya ini kan ya. Kayaknya di belakang kita juga lagian bukan sungai deh, Wan ya. Sungai deh ya, ya memang kecil gini gitu. Enggak. Mungkin semacam got gitu yang nggak tahu lah apa. Iya, bukan sungai yang pasti. Artinya yang nggak ada bangunan pengaman sungainya juga. Ya nggak perlu juga sih. Kalau pilarnya gimana nih, Wan? Oke, kita lihat pilarnya ya. Kalau kita lihat di sini
pilar ini merupakan salah satu pilar berjenis portal satu tingkat ya, artinya dengan 2 kaki. Nah, di bagian pilar ini tentunya ada kepala pilar yang berupa balok melintang, kemudian ada juga kolom pilar yang berupa kolom sirkular. Kemudian di bawahnya juga tentunya ada pile cap dan pondasi yang ya kita sendiri jujur belum tahu ya pondasinya apa. Nggak kelihatan lebih tepatnya. Nggak kelihatan, betul sekali. Nah, kalau abutmennya kelihatannya sih ini jenis abutmen gravitasi ya. Jadi abutmen standar lah, ada korbelnya, kemudian ada juga badan dari abutmennya, kemudian tentunya ada pondasi yang kembali kita nggak tahu jenis pondasinya itu. Iya. Kayaknya kita menarik juga nih Wan, kalau misalkan kita coba bahas bagian geometrik jalan pendekatnya. Ah, bisa tuh. Ayo tuh. Kita coba bahas ke atas ya. BTW kalau misalkan kita lihat nih, kayaknya jalan pendekat di sekitar jembatan kayaknya curam banget ya. Iya. Yang di sini kayak gini. Yang ke arah sebelah sana juga curam banget tuh. Sebenarnya dari segi peraturan boleh nggak sih? Tahu nggak Kang, sebetulnya dalam desain geometrik itu ada syarat maksimum untuk kecuraman atau kemiringan suatu jalan. Tahu aku ya, untuk jalan dengan kecepatan rendah, jalan-jalan seperti ini, 1:10 atau 10% tuh udah paling curam gitu, udah curam banget. Jadi jalan pendekat di daerah sini kurang memenuhi syarat ya sebenarnya? Ya sebetulnya memang harus diukur sih, harus kita tahu ini kemiringannya berapa gitu. Tapi kalau secara visual udah kelihatan sih sebetulnya ini curam ya? Banget. Oke, mungkin cukup sekian untuk video Kalong kita pada hari ini. Jangan lupa klik like kalau teman-teman suka sama videonya, isi kolom komentar ada rekomendasi jembatan yang mau kita kunjungin, dan jangan lupa subscribe ke channel Handal Studio supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info tentang jalan dan jembatan. Jangan lupa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.